Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Selamat datang di GBI Rock Peak. Puji nama Tuhan, saya menyambut Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita. Dan saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui online. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kembali kami lihat hidup kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Karena cintanya Tuhan yang terlalu besar buat kami. Gak ada kata lain yang bisa kami bilang di hadapan Tuhan. Selain terima kasih, dan terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami putra-putri kerajaan Allah berkumpul di tempat ini. Maupun yang menyaksikan melalui online ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau memandang wajah Tuhan yang luar biasa itu. Kami mau mengagungkan nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Yang sudah terlalu dahsyat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian ambil waktu-Mu. Ucapkan syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang setia. Kami jadi persembahan yang hidup kudus bagi-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau beri hidup kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Berkenan di hati-Mu Tuhan. Kiara basi kiara. Bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Bagi-Mu Tuhan, aku hendak bersyukur pada Tuhan, amin, karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
menikmati hadirat Tuhan. Naikkan mazmur-Mu. We give you all the glory. Segala hormat pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Kau layak terima segala pujian kami Tuhan. Dalam segala musim hidup kami yang sudah kami lewati, cuma satu hal yang bisa kami bilang di hadapan Tuhan, God, you're so good. Selama-lamanya Tuhan baik dalam hidup kami. Thank you, Lord. God, you're so good. Yes, you are. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. Yes, you are. God, you're so good. You're so good. You're so good. God, you're so good. You're so good to. Kami terus menaikkan pujian kami. Say, God, you're so good. God, you're so good. You're so good. Selama-lamanya Kau baik. God, you're so good. You're so good to. Umat Tuhan naikkan syukur-Mu. Say, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. Umat Tuhan, mari serukan God. God, you're so good. God, you're so good. Ooh, you're so good. God, you're so good. You're so good. One more time. Biar jemaat Tuhan. God, you're so good. You're so good. God, you're so good. You're so good. God, you're so good. You're so, you're so good. You're so good, Lord. God, you're so good, Lord. God, you're so good. Kami bersyukur Tuhan. You're so good. You're so good to. You're so good to me. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hati kami limpah dengan syukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami tahu Indonesia terus ada di hatinya Tuhan.
Kami memberkati para pemimpin kami Tuhan. Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, amin, diberkatilah di dalam nama Yesus. Hikmat-Mu, roh takut akan Tuhan ada atas beliau dalam memimpin bangsa kami. Kami tahu mungkin banyak hal atau keputusan-keputusan yang harus mereka ambil. Tapi biarlah keputusan itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat para DPR, MPR Tuhan, wakil rakyat Tuhan. Diberkatilah Tuhan di dalam nama Yesus, kebijaksanaan Tuhan ada atas mereka dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Lembaga keamanan TNI Polri Tuhan, di dalam nama Yesus perlindungan-Mu sempurna atas mereka. Biarlah mereka bisa melindungi, bekerja untuk bangsa kami tercinta dengan maksimal ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tahu setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan atas Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, diberkatilah di dalam nama Yesus bangsa kami tercinta Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kota kami tercinta Jakarta. Diberkatilah di dalam nama Yesus Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan ada atas pemimpin kami. Pak Anies Baswedan di dalam nama Yesus memimpin juga dengan kebijaksanaan Tuhan. Kami berdoa, kami percaya kota kami juga akan melihat kemuliaan Tuhan. Dinyatakanlah kehendak-Mu atas kota kami tercinta ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Rock Ministry Tuhan. Kami berdoa menumpang tangan kami ke surga, memberkati para pemimpin kami, Pak Timotius Arifin dan Ibu Vivi, gembala kami di Jabodetabek, Pak Roni Daud Simeon dan Cinensi, bahkan gembala kami di tempat ini Tuhan, Pak Hartono dan Cilinda, diberkatilah di dalam nama Yesus. Kekuatan kesehatan ada atas mereka, hikmat-Mu, visi yang baru yang Tuhan berikan ada atas beliau ya Bapa. Biar kehendak Tuhan dinyatakan atas Indonesia melalui beliau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Kami tahu Tuhan, saat kami berdiam di hadirat-Mu ada kekuatan baru. Kami tahu Tuhan, saat kami menyembah Tuhan ada kekuatan, ada kesembuhan. Kami tahu Tuhan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Yang putus harapan Tuhan berikan harapan baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menari, kami siap bernyanyi merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap bernyanyi bagi Tuhan sama-sama katakan. Sekali lagi sama-sama katakan. Amin. Kerajaan-Mu datang di bumi. Yeay. Mari jemaat Tuhan kata. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Kami mau nyatakan, kami mau nyatakan. Kuasa-Mu Tuhan di bumi, kuasa-Mu di bumi. Bila Tuhan di pihakku, pada siapa ku harus takut? Bersama-Mu, bersama-Mu takkan ku ragu. Kepadamu, kepadamu aku percaya. Kau Raja perkasa. Sebab Tuhan, sebab Kau pembela kami Tuhan. Janji-Mu
Tuhan Yesus luar biasa, amin. Siapa yang percaya hidup kita sudah diubahkan sama Tuhan? Amin. Bapak Ibu, mari kita nikmati Tuhan pagi ini, amin. Bebaskan rohmu menari bagi Tuhan. Yeay. Hapuskan dosaku, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, amin. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Siapa nari? 1, 2, 3, go! Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesus. Kau jagai hidupku, melangkahi jalan-Mu, sampai ku terima mahkota. Hey! Mari jemaat Tuhan saja katakan, sungguh kau mempesona. Asik. Segala perbuatanmu hapuskan. Kau buktikan. Amin. Mati. Sekali lagi, sungguh segala perbuatan hapuskan. Kau buktikan
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menyaksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Bulan ini temanya Surrender to the King. Salah satu cara untuk menyentuh hati sang raja adalah menyerah sepenuhnya. I surrender all. I'm yours and all that I have is yours. Itu baru betul saudaraku. Sebab Tuhan itu Kurios adalah owner, pemilik kita. Nah saudara, dalam Yohanes 12 ada beberapa golongan orang. Seperti saya sampaikan minggu yang lalu. Ada yang jadi musuhnya Tuhan. Yudas Iskariot itu juru kunci saudara. Juru kunci bendahara. Ya, bendahara daripada keuangan, daripada kelompok pelayanan Tuhan Yesus. Dia dimasuki roh jahat, dimasuki setan. Jadi musuhnya Tuhan. Ya, dari malaikat bisa jadi setan karena apa? Pride. Di mana malaikat jadi setan? Ketika kita tidak lagi menyembah Tuhan. Ada golongan kedua yaitu murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus cuma menganggap Yesus sebagai guru. Ketika dia menyampaikan bahwa dia akan dibunuh dan sebelumnya disiksa, dia akan mengalami dilecehkan, mereka malah bertengkar siapa yang paling besar di antara mereka. Bayangkan saudaraku. Jadi banyak orang cuma menganggap Yesus sebagai penasehat. Penasihat keuangan, penasihat dalam perkawinan. Ada juga orang yang cuma aji mumpung. Seperti Lazarus. Sudah dibangkitkan dari kematian dan dicatat dia cuma duduk makan bersama mereka. Menikmati berkat Tuhan. Gak salah. Tetapi belum surrender. Ada yang lebih baik. Yang sudah melayani Tuhan. Yaitu Marta. Dia melayani Yesus sebagai seorang sahabat. Yesus adalah sahabatnya. Hopengnya. Teman baiknya. Tapi ada satu lagi yang menyembah Yesus. Yaitu Maria. Dalam Yohanes pasal 11, satu ayat sebelumnya. Kenapa hati Yesus tergerak pergi ke makam daripada kubur daripada Lazarus. Ketika Marta berbicara, Marta adalah murid yang baik. Dia percaya Tuhan akan menolong dan membangkitkan pada akhir zaman. Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tetapi Maria datang dan tersungkur di hadapan Yesus. Bahkan Yesus menangis. Menangis saudaraku, ikut merasakan penderitaan daripada Maria. Saudaraku, Maria dari Betania yang membawa yang terbaik, yaitu minyak narwastu, dan mencurahkannya di kaki Tuhan Yesus, menciuminya dengan dan kemudian dia melakukan Mazmur pasal 2, serve the Lord with fear, dengan trembling, with rejoicing, cium kakinya, tanda tunduk, tanda surrender. Sebelum kita sampai ke sana, kita tidak lebih dari murid Yesus. Dan jangan ada yang jadi musuhnya Yesus. Atau sekedar melayani. Saudaraku, Tuhan panggil kita jadi true worshiper. Bukan true worker, true worshiper. Yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran sana adalah reality. Jadi kalau orang bicara tentang metaverse, bahwa kita akan masuk jadi gereja yang bisa masuk ke sana percuma saudara. Karena yang penting reality dan spirituality. Maria mengambil bagian itu. Di mana dia menyembah Yesus. Tanda surrender to the King. Dan kiranya kita semua ya bukan cuma jadi murid yang menerima pengajaran yang indah itu. Ataupun ya paling sampai kepada Marta. Ya, yang tidak punya waktu mendengarkan Yesus. Dia cuma punya waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada yang lebih penting, kata Yesus, Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kiranya itu menjadi kehidupan saudara saya. Surrender to the King. Haleluya. Amin. Kami mau tetap percaya sama Engkau Tuhan. Kami mau belajar berserah kepada Raja. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord.
can meet again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Oh, oh, oh. I walk with you. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that you're the reason that I see. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you, Lord. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that Jesus, I believe, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that Jesus, I believe. Jesus, I believe.
Jesus, Jesus, I belong. You're the reason that I live. Jesus, Jesus, I believe in you. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kibahana masyakaya rabahara batahara batakaya rabayash. Kinama kaya rabashanda kaya rabayash. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong Oh, to you. you're the The reason, reason that I live, the reason that. that I see. Semua pejamkan mata di hadapan Tuhan yang ada di ruangan ini dan juga yang ada di rumahmu masing-masing, baik itu yang melalui Zoom ataupun melalui perangkat-perangkat yang lain. Berapa banyak di antara kita yang beberapa waktu ini engkau sulit tidur. Engkau coba tidur tapi kau gak bisa tidur. Engkau sulit tidur sehingga membuat engkau secara fisik terganggu. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan berikan ketenangan kepadamu. Saya nggak tahu apakah engkau ada di ruangan ini atau engkau ada di tempatmu masing-masing, sekali lagi mungkin di Zoom ataupun perangkat yang lain. Tapi kalau itu engkau, baik itu engkau yang ada di ruangan ini ataupun engkau yang ada di tempatmu masing-masing, kalau itu engkau, beberapa waktu ini engkau sulit tidur, engkau coba untuk tidur tapi engkau nggak bisa tidur. Dan itu engkau, taruh tangan kananmu di dadamu. Kalau ada, yes, yes, yes. Yang ada di ruangan ini, engkau yang sedang menaruh tangan kananmu di dadamu, ataupun yang ada di Zoom, saya nggak tahu, tapi Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia adalah Raja di atas segala raja. Hamba berdoa sekarang Tuhan untuk setiap tangan yang ditaruh di dada mereka. Beberapa waktu ini mereka sulit tidur Tuhan. Hamba berdoa, bela firman-Mu, jangan bela namaku, karena aku hanyalah anak-Mu, tanpamu aku bukan siapa-siapa, aku adalah hamba kepunyaan-Mu, tanpamu juga aku gak bisa apa-apa. Untuk itu belalah firman-Mu, belalah suara-Mu. Dan hamba berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, ketenangan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, itu nyata mengalir di dalam nama Yesus. Ada di ruangan ini, ada di Zoom, ada dimanapun perangkat-perangkat saat ini, mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang baik, hamba berdoa, ketika mereka tidak bisa tidur, berikan mereka ketenangan. Dan ketika mereka tidak bisa tidur, berikan mereka suara-Mu. Perdengarkan suara-Mu, perdengarkan suara-Mu. Dan Tuhan berkata kepadamu, aku adalah aku. Aku yang awal dan yang akhir. Aku tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau tahun lalu engkau masih ada, tahun ini engkau pasti ada. Kalau tahun lalu keluargamu masih ada, tahun ini keluargamu juga akan masih ada. Kalau tahun lalu pekerjaanmu masih ada, tahun ini usahamu, bisnismu juga akan masih ada. Tuhan, hamba berdoa, kuasa-Mu mengalir demi nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kalau ada di antara jemaat Tuhan sekali lagi yang ada di tempat ini, ataupun yang ada di rumah, suami istri sekarang, engkau sempat dalam 1-2 kasus, engkau gak sepakat dengan pasanganmu. Dan engkau membungkus itu secara rapi, karena engkau malu kalau sampai diketahui. Tetapi Tuhan berkata, jangan malu, karena ketika engkau malu itu menjadi area di mana iblis akan bermain-main dan akan bisa menghancurkan keluargamu. Jangan sepelekan masalah kesepakatan suami istri. Ada 1-2 kasus dalam kehidupan suami istri di mana engkau gak sepakat. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya ketika engkau mau sepakat. So, gak usah malu-malu. Engkau bisa datang ke gembalamu, engkau bisa datang kepada bapak rohanimu, engkau ceritakan semuanya kepada mereka. Kalau di tempat ini ada Pak Hartono, ada Ibu, silakan. Ya, saya cuma mau berkata,
Jangan biarkan iblis mengambil keuntungan. Suami istri khususnya. Suami istri khususnya. Bapak, hambamu selesai. Terima kasih. Apa yang kau mau lebih lagi menyatakan itu bagi kami saat ini. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Langit dan bumi dengan segala isinya akan berlalu. Tetapi perkataan-Mu tidak akan pernah berlalu. Bapa, firman-Mu terang bagi jalan-jalan kaki kami. Firman-Mu adalah pegangan bagi hidup kami. Nama di atas segala nama, nama Yesus. Nama yang berkuasa adalah kota benteng kami di dalam nama Yesus. Engkaulah gunung batu kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan terus firman-Mu. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Shalom, shalom, dan shalom. Haleluya. Kenapa saya kasih salam-salamnya double? Karena arti daripada kata shalom itu bagus sekali. Itu adalah kata-kata doa. Itu adalah kata-kata berkat. Itu adalah kata-kata perlindungan. Dan segala yang baik yang dari Tuhan itu kita sedang lepaskan buat orang yang menerimanya. Dan yang luar biasa juga saya mau berkata, salam yang kita berikan dengan kata shalom itu tadi bukan cuma kita lepaskan buat orang yang menerimanya, tetapi itu juga akan kembali kepada setiap kita. Katakan amin. Yes, haleluya. Nah, kita baca dari Yesaya 25 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Di situ judul perikopnya adalah nyanyian syukur karena musuh sudah musnah. Katakan amin. Haleluya. Nah, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5 ya, kita akan membacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Katakan amin. Yes. Ayat yang kedua, sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Tuhan menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Wow, demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Saya percaya bahwa orang yang rendah hati selalu akan Tuhan tinggikan. Dan saya mau berkata kepada setiap kita bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian bagi semua orang. Setiap orang yang memanggil nama Yesus, maka sesungguhnya mereka memiliki tempat pengungsian. Mereka memiliki tempat perlindungan. Mana ada yang aman sih hari-hari ini? Enggak ada yang aman, betul? Saya ingat ketika mungkin sekitar 25 tahunan yang lalu ketika saya ada di Pulau Lombok. Waktu itu kebetulan Pak Arifin datang dan beliau berkhotbah di ibadah raya. Dan saya ingat sekali apa yang Pak Arifin sampaikan 25 tahun yang lalu di Pulau Lombok. Beliau berkata seperti ini, enggak ada tempat yang aman di dunia ini. Dan itu betul ya.
Setuju ya dengan saya ya? Setuju juga ya dengan kata-kata daripada Bapak kita ya. Enggak ada tempat yang aman di dunia ini. Tapi saya mau berkata, hanya ada satu tempat yang aman, yaitu di dalam nama Yesus. Katakan amin. Yes. Dan itulah yang sedang diutarakan oleh Yesaya. Dia sedang berkata betapa Tuhan, Engkau adalah tempat pengungsian bagi kami. Kita melihat beberapa waktu yang lalu, ya, beberapa warga di Ukraina, mereka mengungsi di bawah rel kereta ya, di stasiun bawah gitu ya, stasiun rel kereta bawah. Mereka mengungsi di situ karena apa? Karena sedang terjadi invasi dari Rusia, dan kita berdoa supaya sungguh-sungguh semuanya bisa segera teratasi dengan baik. Ya, ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, terus ini gimana dong Pak? Ini apakah bisa perang dunia ketiga? We'll see, lihat saja. Tapi tentunya kita nggak mengharapkan itu terjadi dengan begitu cepat. Tetapi saya mau berkata, ketika terjadi peperangan, ketika terjadi badai, ketika terjadi keributan, apapun itu juga namanya, Yesus berkata, tempat pengungsian yang paling aman hanya kepada nama Yesus. Katakan amin. Makanya kita ini punya nama di atas segala nama. Amin. Kita ini punya Allah yang termanifestasi dalam segala kuasanya. Saya ajak kita baca lagi satu firman Tuhan dari Mazmur 18 ayatnya yang ketiga. Mazmur 18 ayat yang ketiga. Wow, ini keren banget ini ayat firman Tuhan ini. Semua ayat keren. Tapi saya suka sekali ayat firman Tuhan ini. Mazmur 18 ayatnya yang ketiga dikatakan, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Wow, keren banget loh ini. Semua manifestasi, semua sifat-sifat di Allah di dalam nama Yesus itu dituliskan oleh Raja Daud lewat Mazmur 18 ayat yang ketiga ini. Karena kalau kita lihat judul perikopnya, di situ adalah apa? Nyanyian syukurnya Raja Daud. Jadi yang tulis ini adalah Raja Daud. Raja Daud tidak sedang kurang kerjaan sampai dia harus menulis. Ya, gara-gara COVID kemarin kan ada banyak orang yang agak kurang kerjaan. Karena apa? Karena mungkin di PHK. Karena apa? Karena mungkin harus dirumahkan dan seterusnya. Akhirnya apa? Mereka melakukan segala cara. Yang tadinya nggak pernah jualan online, mereka jualan online. Yang tadinya nggak bisa masak, mereka jadi belajar untuk masak. Mereka mencari segala kegiatan karena memang mereka nggak punya pekerjaan pada waktu itu. Tetapi saya mau berkata, waktu Daud nulis ayat firman Tuhan ini, dia enggak sedang kurang kerjaan. Tetapi dia menulis ini, dia sedang mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan, Kau dulu Tuhan, Kau gunung batuku, Engkau penyelamatku, Engkau kota bentengku Tuhan. Dan saya mau berkata, setiap ucapan yang keluar dari dalam diri Daud, itu berdasarkan apa? Pengalaman yang sudah dia lewati bersama dengan Tuhan. Saya mau berkata, sesuatu yang sudah kita alami mudah untuk kita ceritakan, bukan? Betul? Ya. Waktu saya dengar dari Kohar cerita sesuatu, mungkin saya orang Jawa bilang masih belum terlalu ngandel sama Kohar. Ngandel itu apa ya kok ya? Belum terlalu percaya ya gitu ya mungkin katakanlah. Kenapa? Karena memang pada dasarnya bukan karena nama saya Thomas ya. Karena seringkali kan Thomas identik yang tidak percaya. Bukan itu loh ya. Kalau ini Thomas yang udah lahir baru, ini Thomas yang sudah percaya gitu. Tetapi kita harus jujur, terkadang Bapak rohani kita ngomong sesuatu saja, kita enggak 100% percaya. Bahkan kita langsung cek di asisten pribadi kita. Betul? Ya itu siapa? Mr. Google, asisten pribadi sekarang. Semua cek, lihat. Supaya apa? Untuk meyakinkan kita. Nah, saya mau berkata, memang sifat manusia ini terkadang kalau cuma diomongi saja nggak cukup.
harus ada pengalaman. Kohar bilang, katakanlah contoh, Mas, jangan lewat kanan. Kalau lewat kanan itu jalannya jelek dan itu banyak polisi tidurnya dan itu jalan buntu. Mosok sih Kohar? Ini mapnya ini sudah suruh ke situ Kohar gitu ya. Ojo Mas, kamu belok kiri saja. Tapi karena mungkin saya nggak percaya penuh sama Kohar, ya saya belok kanan. Begitu saya sudah belok kanan, ya betul yang Kohar sampaikan. Memang sifat manusia itu terkadang sering sekali kita harus ngalami dulu. Nah, Raja Daud dia udah ngalami. Mulai dari dia menggembalakan kambing domba, mulai dia dikejar-kejar sama Saul, mulai dia dihianati sama anaknya, mulai dia menjadi raja, mulai dia ketika dia jatuh di dalam dosa dengan Betseba. Semua pengalaman hidupnya Raja Daud itu dituliskan lewat kata-kata yang tadi sudah kita baca. Saya cuma mau katakan kepada setiap jemaat Tuhan, warga kerajaan Allah yang ada di Pantai Indah Kapuk ini. Apakah kita bisa memastikan COVID akan betul-betul selesai tuntas? Tidak ada yang tahu. Apakah kita bisa memastikan bahwa setelah COVID ini nggak akan ada lagi varian yang baru? Nggak ada yang tahu. Apakah ada yang bisa memastikan setelah badai ini, badai COVID ini, nggak ada lagi badai-badai yang lain? Apakah ada yang bisa memastikan? Tidak ada. Tetapi kita percaya di dalam nama Yesus kita akan mengalami perlindungan. Katakan amin. Segala sesuatunya itu kan akan digoncangkan. Ibrani pasal yang keberapa itu yang dikatakan? Cuman kerajaan Allah yang gak tergoncangkan. Katakan amin. Katakan amin. Kerajaan Allah yang gak tergoncangkan. Nah kalau kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, maka yang harus kita cari, yang harus kita kejar apa? Kerajaan Allah. Jangan cuma investasi-investasi yang gak jelas. Aduh, gitu ya. Beberapa waktu lalu ada pengusaha muda, dia sharing kepada saya, aduh Kak aku kena sekian, waduh. Emang kadang-kadang kayak gitu ya Kohar ya. Kalau lagi mulai invest, gembalanya gak dilibatin. Tapi kalau sudah kena jedor, gembalanya baru dilibatin. Tapi saya percaya di sini gak ada. Amin. Iya. Itu di tempat saya melayani gitu aja ya. Tapi saya mau berkata, bahwa Yesus tetap menjadi jaminan utama kita. Kita boleh mengalami kerugian, oke. Tapi saya percaya kalau kita mau datang kembali kepada Yesus, sungguh-sungguh lagi, Yesus bisa memulihkan kita. Amin. Kita gak bisa jamin loh. Kemarin kita udah seneng, waduh si varian popcorn ini. Ya, banyak ahli berkata variannya sudah terakhir. Ya, tingkat penularannya cepat tapi tidak membahayakan asal tidak ada komorbid. Bahkan Menteri Luhut sudah berkata silakan yang sudah vaksin, yang tidak ada komorbid silakan jalan-jalan kemana saja boleh katanya. Wah udah seneng. Ladalah. Lagi seneng-senengnya tiba-tiba berita tentang Ukraina dan Rusia. Yang invest ini ketir-ketir ini. Ya aduh, mungkin setiap hari lihat status sahamnya bagaimana. Bahkan orang-orang yang mulai gas dalam pekerjaannya, mulai bingung lagi ini, aduh gimana ini. Saya cuma mau berkata, memang semuanya itu akan digoncangkan. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi jaminan di dalam nama Yesus. Apabila kita melibatkan Tuhan. Apabila kita betul-betul mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apabila kita ada di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya mau katakan, badai apapun boleh datang. Badai apapun bisa terjadi. Tetapi kita akan mampu bertahan di dalam badai. Bahkan saya mau katakan, lewat badai-badai itu kita akan semakin belajar. I'm nothing
without Jesus. Amin. Kita bukan siapa-siapa tanpa Yesus. Bahkan di dalam badai juga kita bisa belajar. Aku gak bisa jauh dari Yesus. Dan Yesus juga gak mau jauh dari aku. Untuk itu saya mau mengajak setiap kita semua. Ada berkat-berkat yang Tuhan justru akan siapkan buat kita. Waktu kita berani masuk menghadapi badai apapun dalam kehidupan ini. Katakan amin. Saya mau berkata, badai tidak akan pernah membuat engkau hancur. Badai tidak akan pernah membuat engkau habis. Tapi badai akan membuat kita terampil dan diberkati. Haleluya. Saya masih ingat dulu ketika awal-awal COVID. Semua kegiatan semuanya dibatasi. Jadwal pelayanan sudah setahun full. Full jadwal pelayanan setahun. Wow, saya akhir tahun saya lihat jadwal pelayanan saya tahun depan. Puji Tuhan, alhamdulillah saya bisa jadi berkat. Udah full, tiba-tiba COVID datang melanda. Haleluya. Satu persatu pelayanan cancel. Sorry pak. Waduh, kalau sudah shalom terus awalnya kata sorry, kita sudah tahu ujung-ujungnya kemana ini. Tetapi saya mau berkata, di tengah-tengah badai itu, saya melihat justru Tuhan tuh mengajar kami untuk kami menjadi semakin terampil. Salah satunya siapa? Istri saya tuh terampil ketika awal-awal COVID. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara lihat, istri saya adalah seorang hamba Tuhan seperti saya, sepenuh waktu di kantor gereja. Ya, saya berkhotbah, istri saya juga berkhotbah, dia juga menyanyi. Kalau orang Arab bisa menyanyi, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, tapi kalau istri saya dia memang lahir udah haleluya, udah jago nyanyi lah daripada saya. Tetapi satu hal yang saya lihat, yang dia menjadi terampil justru ketika situasi COVID awal-awal itu apa? Dia bisa jualan online. Yang saya tahu sebetulnya itu bukan passionnya dia. Kalau dia disuruh masuk di studio rekaman Kohar, 24 jam, 62 jam, woi senang dia wis. Saya yang stres gitu. Tetapi emang itu passionnya dia. Tapi justru di awal-awal pandemi saya melihat istri saya terampil. Dia jualan frozen, ya Inta ya. Frozen ya, wow frozen. Dia tanya sama saya, gimana aku jualan frozen? Go ahead, dia bilang. Ya dia jualan frozen. Nah ada banyak orang justru di tengah-tengah situasi badai, dia jadi terampil kok. Rubah pola pikir kita, katakan amin. Katakan amin. Kalau kita melihat badai, kalau kita tahu posisi kita ada di dalam badai, kemudian kita berkata, habis deh gua. Tabungan semakin hari semakin habis. Ya, bahkan saya ingat ketika saya melayani satu orang, dia berkata, Pak Pendeta, ya saya jujur, di tabungan saya ada 500 juta Pak Pendeta. Dalam hati saya, wow tabungan 500 juta. Mungkin ada yang lebih itu lagi kali ya, ada yang lebih gede lagi tabungannya ya. Mungkin karena saya orang deso, jadi lihat 500 juta, wow gitu ya. Dia bilang, tabungan saya ada 500 juta Pak Pendeta. Baru kalong itu apa ya? Baru berkurang 50 juta. Hatiku sudah ketir-ketir kata dia. Buset. Saya bilang sama istri saya, tabungannya 500 juta loh Inta. Baru kurang 50 juta dia udah ketir-ketir. Tapi saya mau berkata kepada setiap kita, bahwa badai kalau kita mengerti, badai tidak akan menghancurkan kita. Tabungan kita boleh berkurang sekalipun. Tetapi kita percaya bahwa lewat badai demi badai yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalami bagaimana Allah akan meninggikan kita. Katakan amin. Untuk itu mengertilah dulu beberapa hal ini. Ya, saya mau berkata dalam Mazmur 46 ayatnya yang ke-6. Mazmur 46 ayatnya yang ke-6. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Haleluya. Jadi saya mau berkata, ketika badai apapun, pastikan Allah ada di dalamnya.
Pastikan kita mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Pastikan kita mempraktekkan segala manifestasi kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan pastikan juga seperti yang tema kita bulan ini, surrender to the King. Kita mau terus berserah kepada Tuhan. Karena saat kita berserah kepada Tuhan, kita akan melihat campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saya akan berikan 4 hal kepada setiap kita hari ini. Ketika kita sedang ada di dalam badai, ketika kita sedang ada mengalami badai sakit, penyakit, badai apapun juga, saya mau katakan yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Katakan kepada badai, badai, engkau memang lebih besar dari saya. Tapi ingat, engkau tidak lebih besar daripada Tuhan saya. Haleluya. Amin. Yes. Makanya jangan pernah hadapi badai dengan kekuatanmu. Karena kekuatanmu enggak enggak seberapa. Tapi hadapilah badai dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Kadang-kadang orang berpikir badai itu cuma dalam bentuk sakit penyakit. Kadang-kadang di rumah tangga ada badai demi badai loh. Apalagi situasi ini. Di tempat saya melayani, ada beberapa pasangan suami istri yang gara-gara kena badai ekonomi, akhirnya apa? Divorce, cerai. Dan saya mau berkata, itu juga badai loh. Hubungan suami istri yang mulai dingin, hubungan suami istri yang nggak lagi merasakan kerenyeng gitu ya, kerenyeng yang ilahi gitu ya, karena cinta juga. Kalau udah nggak ada lagi hubungannya seperti itu, hati-hati loh. Kalau kita biarkan begitu saja, maka lama-kelamaan badai itu akan bisa menghancurkan rumah tangga kita. Tetapi saya mau berkata, seperti Petrus berkata dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-16. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi waktu kita berkata badai, engkau memang lebih besar daripada saya, tapi engkau tidak lebih besar daripada Tuhan saya, itu sesungguhnya kita sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita sedang mengakui tanpa Tuhan, aku gak mau Tuhan, aku mau terus berserah kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan, Tuhan memakai badai untuk mengingatkan bahwa kita harus selalu membutuhkan Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya selalu katakan sama istri saya, ya, betapa saya nggak bisa tanpa dia. Saya katakan, aku nggak bisa loh tanpa kamu, Inta. Ayo hidup sehat, jaga betul-betul kita supaya tetap sehat. Sekarang tuh kan sehat tuh penting banget ya, nggak bisa main-main sekarang. Yo, yang suka makan-makan yang nyerempet-nyerempet, hati-hati. Ya, saya bilang sama istri saya nggak mau makan makanan yang nyerempet-nyerempet. Ada teman saya pendeta begini, nggak apa-apa, makan aja, ada obat. Makan aja, habis itu minum obat. Saya bilang sama istri saya, aku nggak mau kayak gitu, aku nggak mau. Aku nggak mau hidupku tergantung sama obat. Hati-hati loh, jaga makanan kita loh, itu juga penting loh. Amin, itu juga penting. Maka itu saya mau mengajak kembali lagi kepada firman Tuhan. Saya mau mengajak kepada setiap kita, ayo katakan kepada badai-badai, ya, aku percaya bersama dengan Tuhan, aku akan bisa mengatasi engkau. Katakan amin. Yang kedua, putuskan dengan radikal untuk mempercayai Tuhan dan mengembalikan badai kepada Tuhan. Radikal percaya. Di dalam poin yang kedua ini saya sedang berkata, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi yang namanya percaya itu ya percaya bongkokan. Percaya ya, percaya. Tapi saya tidak sedang berkata kita nggak berbuat sesuatu loh ya, enggak. Tapi kalau kita
percaya kepada Tuhan artinya apa? Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan akan membantu kita untuk kita mau Tuhan akan membantu kita untuk bisa ada jalan-jalan yang terbuka. Kita punya kekuatan, kita punya hikmat untuk kita berbuat sesuatu. Itulah yang disebut dengan mempercayai. Jadi saya mau berkata kepada setiap kita, di saat kita hanya bisa khawatir, dan khawatir, maka itu akan melumpuhkan syaraf-syaraf di dalam diri kita. Bahkan yang paling berbahaya, kekhawatiran akan membuat kita menyalahkan orang lain. Kamu sih Pak, gara-gara kamu Pak. Kamu sih Ma, gara-gara kamu Ma. Saya cuma mau berkata, kekhawatiran hanya akan membuat kita saling menyalahkan. Coba suami istri, ada suami istri di sini coba. Coba ya, jujur, ayo jujur suami istri. Kalau ada kekhawatiran, kita akhirnya saling menyalahkan kan. Lu gara-gara kamu sih, aku udah bilang jangan invest di sini loh. Kamu kan waktu itu tak tanya, kamu bilangnya terserah. Seringkali kan yang jadi penyakit di rumah tangga kata itu kan, terserah. Nah, karena pasangannya udah bilang terserah, akhirnya dilakukan. Tetapi begitu sudah ada masalah, wah kata terserahnya lupa. Tapi saya mau berkata kepada setiap kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita nggak usah khawatir lagi. Saya masih ingat Pak Roni, dia berkata kepada saya waktu itu, Thomas, ingat loh Thomas, nggak usah khawatir sama anak-anakmu, katanya. Kalau kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, kita hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh, anak cucu kita dapat jaminan penuh dari Tuhan. Ayo, kita harus jujur sebagai orang tua. Kadang-kadang kita punya keterbatasan, dan karena keterbatasan itu kita kadang-kadang khawatir akan masa depan anak-anak kita. Ya Pak ya? Yes. Apalagi orang tua, 90% pasti ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Pendidikan yang terbaik. Betul ya? Ya, pekerjaan yang terbaik. Pasangan hidup yang dari Tuhan. Udah pasti itu. Itu wajar. Dan itu orang tua yang jempol kayak gini. Tetapi terkadang sebagai orang tua kita punya keterbatasan. Saya bilang sama istri saya, itu orang punya duit 500 juta, kalong 50 juta aja wis ngeluhin ta. Ya, padahal sesungguhnya dia bisa nyekolahin anaknya ke sana kemari, bisa nyekolahin anaknya ke sini, ngelesin anaknya ke sini. Lah kita ini cuma punya siapa? Kita ini cuma punya Tuhan. Tapi saya katakan selalu kepada istri saya bilang, kalau Baberon ngomong kayak gitu sama kita, bukan berarti Baberon lebih daripada Tuhan, enggak. Saya percaya beliau adalah perwakilan Bapak rohani buat setiap kita yang ada di Jabodetabek. Saya katakan, kalau Bapak kita udah ngomong kayak gitu, percaya aja wis. Karena kadang-kadang kita bekerja, kita melayani, maaf saya pakai kata ini, otak kita nih mikir, gaji sekian, buat nabung sekian, cicilan ini sekian, invest ini sekian. Nah ini buat anak nanti umur segini, waduh perlu dana sekian, waduh duitnya teko mana ini? Anak saya 3. Dulu orang bilang banyak anak banyak sekarang kalau saya tanya-tanya pasangan-pasangan muda, kamu pengen punya anak berapa? 1 aja. Loh kenapa kok 1? Larang Pak semuanya Pak. Loh katanya banyak anak banyak rezeki, saya godain gitu. Ya itu kan kata orang-orang dulu Pak, kenyataannya enggak Pak. Masuk ke sekolah ini, merek ini Pak, harus nyiapin 50 juta Pak. Saya cuma mau katakan kepada setiap kita, kalau kita terus-menerus dikuasai kekhawatiran, kekhawatiran itu bisa membunuh kita secara perlahan-lahan. Putuskan dengan radikal. Untuk apa? Percaya kepada Tuhan. Bukankah Pak Arifin berkata, saatnya kita look up. Amin. Waktu kita look up, kita angkat
wajah kita kepada Tuhan, kita angkat tangan kita ke arah Tuhan, Tuhan pasti akan nyatakan kuasanya. Amin. Yes, jangan khawatir. Dan yang ketiga, badai adalah kesempatan bagi Tuhan bekerja. Haleluya. Saya mau tanya sini sama pengusaha-pengusaha, adakah di sini yang mengalami badai-badai dalam usahamu? Adakah yang di rumah engkau sedang mengalami badai-badai dalam usahamu? Kalau engkau sedang alami, itu artinya sebentar lagi ada kuasa Tuhan akan dinyatakan. Karena kalau enggak ada badai, gimana caranya Tuhan mau bekerja? Coba bapak-bapak, orang tua, kalau kita punya anak, kalau anak kita baik-baik aja kan ya sudahlah baik-baik kan. Tapi coba, kalau anak kita menghadapi sesuatu yang tidak baik, sebagai orang tua kita akan cepat bertindak. Pasti cepat bertindak. Ketika anak kita didiagnosa, ada tumor, kita langsung akan cepat bertindak. Ketika anak kita didiagnosa, ada kelainan di jantungnya dia, pasti kita orang tua akan cepat bertindak. Kita pasti akan bertindak. Kita nggak akan diam saja. Dan saya mau berkata, waktu kita ada mengalami badai, disitulah kesempatan Tuhan untuk bertindak. Kalau enggak, bagaimana Tuhan bisa bertindak? Jadi saya mau berkata memang, kalau hidup kita, orang Jawa bilang adem ayem aja, itu enggak enak dalam kerajaan Allah. Justru memang kadang-kadang kita harus mengalami goncangan demi goncangan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan dan perbuatan ajaib Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dan yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik, tolong saya untuk ke depan. Adalah ketika badai datang, naikkan pujian di dalam badai. Saya mau katakan ya, pengajaran yang bagus-bagus apapun namanya, tadi gembala senior kita udah sempat singgung tadi. Pengajaran yang keren-keren, pewahyuan yang keren-keren, itu nanti di sorga gak ada artinya lagi. Gak ada artinya lagi. Kita kadang-kadang selama di bumi ini kita pengen pengajaran yang mengenakkan di telinga. Tapi seringkali kita lupa bahwa nanti di sorga itu semua sudah gak ada. Yang ada apa Pak di sorga? Memuji nama Tuhan. Yang ada di sorga nanti cuma memuji nama Tuhan. Untuk itu saya mau mengajak setiap kita. Kalau karena pandemi, karena situasi ini, mesbah keluargamu itu mulai hancur. Pujian penyembahanmu itu mulai rasanya biasa-biasa. Ingatlah bahwa di dalam pujian penyembahan ada kuasa. Ada kuasa. Saya cuma mau katakan kepada jemaat Tuhan. Hari-hari ke depan ini memang hari-hari yang enggak akan mudah. Sebetulnya Pak Arifin itu sudah ngomongin itu dari beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu. Ada orang berkata, ya, wah, kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Oh, sudah sangat dekat. Apalagi yang mau kita kejar? Apalagi yang mau kita kejar? Enggak ada. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang saat ini masih dipercayakan di Citra Raya, saya juga sadar apalagi yang mau ku kejar. Enggak ada lagi yang mau ku kejar. Aku mau kejar orang lain lebih banyak kenal nama aku. Buat apa orang kenal nama aku sementara Yesus gak kenal nama aku? Aku mau kejar gimana orang-orang bisa diberkati lewat kata-kataku. Tapi kalau kata-kataku gak bisa jadi berkat buat Tuhan, buat apa? Saya bersyukur di tengah-tengah masa pandemi kemarin. Ya, saya belajar untuk bisa menciptakan beberapa lagu puji Tuhan. Dan akhirnya dinyanyikan oleh istri saya. Tapi saya cuma mau berkata kepada setiap kita, ada kuasa di dalam pujian.
Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap janji-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang memenuhi kehidupanku. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap janji-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang berkuasa atasku. Mari sayang kita bagi berdiri bersama-sama, katakan Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap janji-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang memenuhi kehidupanku. Oh Yesus Tuhanku, oh Yesus, pegang teguh setiap firman-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang berkuasa atasku. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap janji, karena ku tahu Engkaulah Tuhan, Tuhan yang memenuhi kehidupanku. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhan, oh ku pegang teguh setiap firman-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang berkuasa atasku. Oh Yesus, Yesus Tuhan, ku pegang teguh setiap janji-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang memenuhi kehidupanku. Yesus, ku pegang teguh setiap firman-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang berkuasa atasku. Ada di antara kita yang sedang menanti-nantikan janji itu. Ada di antara kita yang berkata, kapan toh Tuhan janji-Mu itu Tuhan? Sebagai manusia aku gak kuat loh Tuhan untuk menanti janji itu. Ada di antara kita juga, engkau sedang mengalami badai-badai dalam kehidupan. Puji Dia, puji Dia. Jangan sepelekan setiap nyanyian pujian siapapun itu. Karena saya percaya di sorga nanti kita gak butuh pengajaran. Kita gak butuh nubuatan. Kita cuma memuji nama Tuhan. Dan berapa banyak di antara kita yang sedang mengalami kekeringan di dalam kerohanian. Dan engkau mau kuasa itu mengalir. Engkau bisa taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang sedang menanti-nantikan janji itu. Engkau yang sedang menanti-nantikan janji itu. Pegang teguh. Pegang teguh.
pegang teguh janji itu. Dia Tuhan yang tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Setiap kekeringan hati, oh Tuhan, aku berdoa kuasa-Mu mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika pujian ini dinyanyikan, kuasa-Mu mengalir menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, oh Yesus Tuhanku. Yesus Tuhan, ku pegang teguh setiap, karena ku tahu Engkaulah yang memenuhi kehidupanku. Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap firman-Mu, karena ku tahu Engkaulah ada yang sedang mengalami sakit dan sakitmu ini sudah cukup lama. Ada seorang wanita yang mengalami kelemahan dan kelemahan itu membuat engkau tersiksa. Saya jadi teringat kembali kepada firman Tuhan di mana ada seorang wanita yang 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan. Ketika wanita ini dekat dengan Yesus, ketika wanita ini punya iman, maka kesembuhan terjadi. Kalau engkau ada seorang wanita, engkau sudah mengalami sakit, dan keadaan sakitmu itu mengganggu kehidupanmu pastinya. Engkau bisa taruh tangan kananmu di dadamu. Seorang wanita, saya tidak berkata ibu, tapi saya berkata wanita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yes. Ada tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Saya nggak tahu yang di rumah bagaimana. Tapi kalau yang di rumah juga engkau ada. Percaya. Bapak hamba berdoa saat ini. Setiap tangan yang ditaruh di dada mereka. Saya minta tolong mungkin hamba-hamba Tuhan khususnya wanita-wanita. Saya minta waktu sebentar saja. Bolehkah Pak Hartono? Bolehkah wanita-wanita mendoakan? Boleh ya? Silakan tolong. Gak usah malu. Tolong lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Tetap taruh. Yang ada di tempat ini tetap taruh. Ku pegang teguh setiap, karena ku tahu. Tuhan, hamba berdoa saat ini. Kuasa-Mu mengalir. Aku berdoa setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Ada hamba-hamba Tuhan tolong yang wanita. Masih ada beberapa, ada 2 lagi di tempat ini. Yang ada di rumah. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu mengalir. Kuasa-Mu mengalir. Dalam nama Yesus.
siapkan perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Ku pegang teguh setiap firman-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas. Wow, perjamuannya sangat indah sekali. Silakan lihat ayat firman Tuhan yang ada di roti itu. Puji Tuhan, terjadilah sesuai dengan iman kita. Mari angkat tinggi-tinggi jemaat Tuhan. Percayakah engkau bahwa setiap kata firman yang kau sudah baca lewat roti itu, bahkan setiap pesan Tuhan yang kau dengar hari ini, itu akan terjadi di dalam kehidupanmu? Percayakah engkau bahwa roti yang kau angkat adalah persekutuanmu dengan tubuh Yesus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Mari angkat cawan itu. Terima kasih Tuhan. Enggak ada yang lain yang bisa kami pegang. Investasi kami juga enggak bisa kami pegang Tuhan. Orang-orang penting pun juga enggak bisa kami pegang. Tapi firman-Mu yang bisa kami pegang. Tuhan, dunia ini akan terus tergoncang. Tapi biarlah kami terus berpegang kepadamu. Kami terus menyerah kepadamu. Kami capek, kami gak mampu Tuhan kalau kami mengandalkan diri kami ataupun yang lain. Tapi Engkaulah satu-satunya Tuhan. Nyawa saja Kau berikan bagi kami kok Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, percayakah engkau bahwa cawan yang Kau angkat ini adalah persekutuanmu dengan darah anak domba Allah? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Oh Yesus Tuhan. Sekali lagi mari angkat kedua tanganmu. Nyanyikan pujian ini, katakan Yesus Tuhanku. Yesus Tuhan, ku pegang teguh setiap janji-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan, yes, yang memenuhi kehidupanku. Yesus Tuhan, bersama dengan umat-Mu Tuhan, kami mengarahkan tangan kami memberkati hamba-Mu Pak Thomas ya Tuhan, bersama Kak Mayan, anak mereka. Kau yang terus mengurapi hamba-Mu dalam tugas penggembalaan di Cerita Raya juga. Tuhan yang membela, Tuhan yang terus memelihara, melindungi terus ya Tuhan. Kau yang terus menyatakan pribadi-Mu lebih lagi, memakai terus, mengurapi lebih lagi ya Tuhan. Kami bersama umat-Mu memberkatinya dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Terima kasih buat pesan-Mu buat kami semuanya. Ya, tidak ada seorang pun dari jemaat-Mu tempat ini yang goyah. Semuanya kuat di dalam anugerah-Mu. Dan mereka akan terus melihat mujizat demi mujizat Tuhan. Mereka akan terus melihat perbuatan tangan Tuhan yang hebat. Karena umat-Mu mengandalkan Engkau satu-satunya ya Tuhan. Sebab itu angkat kedua tangan-Mu jemaat Tuhan yang tempat ini dan di rumah. Terimalah berkat Tuhan. Saat ini Tuhan bukakan surga-Mu. Berkati umat-Mu, berkati rumah tangga mereka, karuniakan kerukunan atas mereka. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkati usaha mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka. Berkati dari kelimpahan-Mu ya Tuhan. Engkau yang mempercayakan lebih dan lebih lagi atas kehidupan mereka ya Tuhan. Berkat surga mengalir hebat atas kehidupan usaha pekerjaan mereka. Studi anak-anak mereka diberkati Tuhan. Kesehatan umat-Mu diberkati Tuhan. Berberkat damai sejahtera sukacita surga melimpah atas umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, selamat menabur Bapak Ibu jemaat Tuhan dengan sukacita.